Mas Mukidi, nun sewu. Halo, saudaraku. Pak Galino, nun sewu Pak Galino, Mbak Noni. Nah, ini salah satu pemainnya, Pak Andut, ya, di markasnya Woko Channel. Nah, ini mulai persiapan menuju lokasi, ya kan? Tuh, nah, yuk kita langsung ya, cabut. Kita mulai berangkat. Lokasi syutingnya di desa. Ya, ini salah satu mungkin tips atau trik untuk menghemat biaya produksi. Tonton video ini sampai selesai agar Anda paham dan mendapatkan manfaatnya. Sebelum kita mulai, tekan tombol like, subscribe, dan saya sempat atau menyempatkan diri mampir di Woko Channel ya. Tahu kan Woko Channel? Woko Channel itu konten komedi gitu ya di YouTube yang penggemarnya sudah banyak, yang sedang lagi viral-viralnya, subscribernya juga udah jutaan. Itu ya. Sebetulnya kemarin itu saya pengen semacam mewawancarai bosnya atau produsernya, yaitu Pak Pur atau Pak Woko ya. Tapi karena beliau waktunya sempit dan belum bisa lah gitu untuk wawancara khusus dengan saya. Akhirnya ya kita ngopi sebentar dengan beliau, terus kita bincang-bincang sedikit tentang Woko Channel gitu ya. Terus saya diajak di lokasi syutingnya, melihat proses syutingnya mereka gitu. Tapi setidaknya ada 4 atau 5 hal yang saya catat yang kira-kira bisa dijadikan motivasi gitu untuk konten kreator lain di Indonesia agar bisa lebih maju atau sesukses mereka lah gitu. Ya, mau tahu apa rahasia atau kunci sukses mereka? Jangan skip video ini, ikutin sampai selesai agar kita semua bisa paham dan bisa ambil manfaatnya. Oke? Pengen tahu apa itu rahasianya? Kita ikuti ya. Yang pertama, kunci sukses mereka menurut saya ya adalah chemistry. Ya, chemistry mereka itu sudah terbentuk. Itu sejak mereka belum bikin channel video atau konten YouTube komedi itu ya. Jadi awalnya mereka itu atau para pemain dari Woko Channel itu termasuk Pak Pur sebagai bosnya atau sebagai produsernya itu, mereka itu satu grup dulu, grup musik gitu ya, grup dangdut gitu kalau nggak salah, atau campur sari gitu. Jadi Pak Andut, Pak Mukidi, Pak Galino, terus kemudian Pak Pur, termasuk mungkin siapa yang Mbak Noni atau Mbak Mindonya itu, dulu mereka itu sudah berteman dulu atau satu grup musik gitu ya. Jadi kekompakan mereka itu sudah terbentuk sebelum mereka bikin channel YouTube itu. Begitu. Sehingga ketika mereka bikin video atau konten seperti sekarang ini, konten komedi, itu mereka akan enak menjalaninya, melakukan adegan-adegannya atau scene-nya gitu ya kalau bahasa film. Itu mereka lepas karena pakai chemistry-nya itu sudah dapat dari awal. Jadi mereka berperan itu ya berperan di film yang mereka buat itu ya seperti mereka sehari-harinya begitu, ngobrol sehari-harinya, karena memang sudah berteman sejak lama. Kalau di sinetron atau di
di tayangan-tayangan televisi komedi situasi itu kan biasanya para pemainnya itu belum tentu berteman dari awal, karena produser atau sutradara itu kan menentukan pemainnya itu apa bisa dari beberapa kalangan yang awalnya mereka tidak berteman gitu ya. Nah itulah yang pertama menurut saya kesuksesan Woko Channel itu, karena yang pertama para pemainnya itu sudah kompak dari awal, karena chemistry-nya sudah dapat dari awal. Yang kedua menurut saya kesuksesan Woko Channel itu karena ceritanya ya, alur ceritanya atau skenarionya atau jalan ceritanya itu yang mengalir gitu. Jadi guyonan-guyonannya itu guyonan sehari-hari gitu kan, yang terjadi di masyarakat, terutama masyarakat Jawa, utamanya lagi atau khususnya lagi ya masyarakat Kediri gitu. Jadi jargon-jargon yang mereka bawakan itu jargon-jargon yang khas Jawa Timuran lah gitu. Walaupun sedikit ada ekstrimnya gitu ya, tapi itu malah justru menjadi bumbu penyedap buat konten-konten komedi mereka gitu. Jadi kekuatan cerita atau alur cerita yang mereka bawakan itu mengena di masyarakat, karena itulah yang menjadi guyonan di masyarakat sehari-hari, terutama Jawa Timur ya seperti itu. Nah, yang kedua ya, yang tadi pertama chemistry, yang kedua alur cerita itu sederhana, terus kemudian mengalir. Jadi tidak dibuat-buat begitu. Bahasanya itu bahasa sehari-hari, peristiwanya pun juga peristiwa sehari-hari. Kemudian yang ketiga adalah menurut saya kunci kesuksesan Woko Channel itu adalah kekuatan karakter para pemainnya. Ya, terutama pemain intinya yaitu Pak Galino, Pak Andut, dan Pak Mukidi atau Mas Mukidi itu memegang karakter masing-masing dengan kuat, dan mereka saling menunjang. Jadi saling TikToknya itu dapat gitu. Kalau boleh saya katakan, mereka itu kalau zaman dulu kan ada tuh ya di Warkop DKI itu atau warung kopi DKI Dono Kasino Indro gitu. Ya mungkin mereka belum Woko Channel belum sekelas Warkop DKI, tapi setidaknya karakternya itu yang kira-kira mirip seperti itu. Karakternya berbeda dari tiga pemeran ini, tapi saling menunjang. Dan mereka memegang karakter itu masing-masing itu dengan kuat, sehingga brand mereka itu mereka ciptakan sendiri. Pak Andut itu dengan brandnya seperti itu, Pak Mukidi seperti itu, terus kemudian Pak Galino juga seperti itu. Jadi menurut saya kunci yang ketiga dari sukses mereka adalah karakter pemainnya yang kuat. Gitu. Karakter pemainnya yang kuat itu yang ketiga. Yang keempat menurut saya itu dari kesuksesan Woko Channel Rise, kesuksesan Woko Channel menurut saya ya itu adalah penggarapan sinematografinya atau sinematografinya lah begitu, itu yang serius gitu. Jadi mereka kontennya konten komedi tapi menggarap sinematografinya itu serius. Kita bisa lihat kalau mungkin di awal-awal mereka dulu mungkin masih amatir lah katakan, coba-coba gitu. Mereka menggunakan kamera mungkin itu kamera HP gitu. Tapi nggak apa-apa kan, mereka tetap berkreasi juga. Nah, kemudian pada perkembangannya, perjalanannya, kita bisa lihat kan, 1 atau 2 tahun inilah kalau nggak salah, Woko Channel itu angel kameranya, ngambilnya itu sudah bagus, terus cut-nya juga bagus, gitu. Terus mulai ada blur-blurnya belakangnya atau bokeh-bokehnya begitu ya. Jadi selain ditunjang oleh kekuatan pemainnya, terus kemudian alur cerita dan chemistry tadi itu, di belakang itu tim kreatif yang memegang sinematografinya itu pun juga serius, juga profesional gitu. Ya, konten komedi tapi digarap dengan serius gitu. Jadi alatnya juga mumpuni, terus kemudian orang-orang di belakang layarnya, kameramennya, boom mic-nya, terus yang direct juga itu ya, walaupun menurut saya ada kekurangan sedikit-sedikit, misalnya kayak wardrobe-nya juga belum kayaknya ya. Terus DOP-nya juga belum, tapi nggak apa-apa. Itu kan mereka juga mungkin akan terus memperbaiki gitu ya, untuk memperbaiki produksi mereka. Tapi sejauh ini menurut apa yang saya lihat kemarin ketika saya melihat syuting mereka, menurut saya itu sudah bagus, sudah ya mendekati profesional lah gitu. Ya
harapan saya sih Woko Channel bisa memperbaiki lagi dan terus kemudian menggali lagi lah ya gitu potensi-potensi yang ada gitu. Jadi yang keempat adalah penggarapan sinematografinya yang profesional, yang serius gitu. Yang kelima atau yang terakhir menurut saya adalah pemilihan lokasi syuting. Pemilihan lokasi syuting mereka itu ya karena mungkin juga kontennya konten komedi ala kampung gitu ya atau ala desa gitu, maka mereka diuntungkan oleh lokasi syuting yang tidak harus di tempat-tempat yang mengeluarkan biaya besar, misalnya di mall atau di gedung mewah atau di kota begitu ya. Tapi mereka cukup di lokasi di sekitar tempat tinggal mereka atau di sekitar desa mereka. Jadi settingnya itu setting perdesaan, rumahnya juga rumah sederhana. Terus kemudian lokasi-lokasinya juga bisa diambil lokasi alam seperti kayak di sungai, di sawah, begitu ya, di warung-warung sederhana yang bisa didapatkan di sekitar base camp atau tempat tinggal para pemainnya gitu. Nah, itu yang menurut saya itu juga membantu Woko Channel bisa lebih maju gitu ya atau mempertahankan produksinya sampai pada pencapaian saat ini gitu. Karena apa? Kalau lokasinya di sekitar situ-situ saja, terus kemudian tidak memerlukan biaya besar, kan menghemat biaya produksi. Jadi itu menurut saya ya, ini catatan saya, itu ada 5 hal gitu yang membuat Woko Channel itu bisa sebesar ini, kemudian bisa sukses lah gitu ya. Selamat untuk Woko Channel. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi hal yang bermanfaat untuk konten kreator di seluruh Indonesia. Jadi kita nggak usah minder, kita nggak usah berkecil hati. Contohlah Woko Channel. Jadi dari desa pun mereka bisa berkreasi, mereka bisa besar, mereka bisa membuat karya yang sukses, dinikmati orang, bisa menghibur banyak orang, dan akhirnya apa? Akhirnya ada feedback juga kan untuk mereka begitu. Terutama dari segi finansial tentunya. Ya. Oke. Yang pertama tadi chemistry, kedua alur cerita, terus ketiga kekuatan karakter pemainnya yang saling menunjang. Keempat, penggarapan sinematografinya atau tim kreatifnya itu yang profesional atau serius. Walaupun itu kontennya komedi, tapi mereka serius. Juga ditunjang dengan alat yang mumpuni gitu ya, kameranya, boom mic-nya gitu. Terus kemudian mungkin make up-nya gitu. Nah, yang kelima adalah pemilihan lokasi syuting yang tidak membebankan gitu biayanya. Jadi teman-teman kalau mau membuat konten, kalau membuat film gitu, ya pilihlah, cari lokasi-lokasi syuting yang tidak mengeluarkan biaya gitu kalau bisa, tidak menyewa gedung atau menyewa tempat khusus, misalnya rumah makan atau menyewa rumah gitu ya yang mahal. Nah, itu kira-kira dari saya. Sekali lagi mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua karena channel ini adalah channel edukasi gitu ya. Sehat selalu untuk Anda, untuk keluarga Anda. Tuhan melindungi.